Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya selaku moderator Nabila Putri Gunawan dengan NPM 205030079 yang akan memandu jalannya presentasi ini bersama rekan-rekan saya Tasya Farhani, Salmada Dwi Fajrin, Jessica Paskah, Nadira Fika, dan Ilda Firdausa yang akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, yang kedua ada konsep ketahanan nasional, yang ketiga ada tujuan ketahanan nasional, yang keempat ada fungsi ketahanan nasional, yang kelima ada perwujudan ketahanan nasional, yang keenam ada ciri ketahanan nasional, dan yang ketujuh ada asas-asas ketahanan nasional. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Tasya Farhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Farhani, NPM 2050342. Saya akan membawakan materi ketahanan nasional pada poin pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional menurut Suradinata dan Kailan adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. Mengapa? Karena ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terkait dengan persoalan lain seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan begitu, semua komponen bangsa, apakah itu agamawan, ekonom, cendekiawan, wiraswastawan, wartawan, dan lain-lain dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional. Yang kedua yaitu konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmada Dwi Fajrin dengan NPM 205030065. Di sini saya akan memaparkan tujuan dari ketahanan nasional. Yang pertama ada ketangguhan, kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan. Yang kedua ada keuletan, yaitu usaha secara giat untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara. Yang keempat ada integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Yang kelima ada ancaman, yaitu yang dimaksud di sini adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan secara konseptual. Yang terakhir ada hambatan dan gangguan, hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Nama saya Jessica Pascal Lumban Tobing, NPM 205030070. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu daya tangkal. Penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua yaitu pengarah potensi.
pengarah bagi pengembangan potensi, kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu pengarah pola pikir. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Baik, yang selanjutnya ada perwujudan ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan, dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi bangsa asing yang bisa merusak nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Baik, yang selanjutnya ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang mengandung kemampuan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Baik, yang selanjutnya ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian sosial budaya berdasarkan Pancasila, yang mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas maju, dan sejahtera. Dan yang terakhir ada ketahanan pertahanan keamanan. Adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausyah Marsyal. MPM 205030078 akan menjelaskan tentang ciri ketahanan nasional. Ciri ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Lalu yang kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri. Kemandirian atau independensi ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis. Upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga ada wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan keseimbangan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Yang keempat ada konsultasi dan kerjasama. Sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.